Cerita ini adalah sebuah kebenaran. Bermula dari kisah seorang anak nelayan sungai bernama Dia. Segudang prestasi sudah ditorehnya, hingga suatu saat ia memiliki tekad untuk menggapai cita. Namun situasi ekonomi orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Dengan perasaan penuh kebimbangan antara keinginan, tekad dan keraguan menuju sebuah pengharapan yang sangat dilematis. Dari sinilah kisah bermula. Manusia tidak pernah bisa memilih terlahir dari orang tua seperti apa. Lahir di keluarga kaya raya, berkecukupan, atau bahkan dari keluarga kurang mampu. Namun, bukan berarti setiap orang tidak bisa memilih jalan hidup yang akan dijalaninya. Begitupun aku. Namaku Dia, seorang gadis desa dari Kampar, Provinsi Riau. Hobiku membaca dan cita-citaku jadi seorang bidan. Kalau ditanya kenapa, jawabannya simpel. Aku ingin membantu warga desa agar mudah berobat, terutama ayahku. Ayahku, Pak Muhammad. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan sungai. Selain menangkap dan menjual ikan, kadang ayah juga bekerja serabutan, memotong karet, dan membuat pakan ikan. Pak. Dia. Sudah pulang, Nak? Sudah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Nak? Sudah. Langsung makan ya, Dia. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim.
Ayah bingung. Dia harus gimana ya? Dia, ayo makan nak. Astagfirullahaladzim. Dia, ayo makan. Iya, Bu. Pak, Ya, Bu. Ibu risau, Pak. Tadi pas Ibu memanggil dia untuk makan malam bersama kita, dia sedikit kelihatan aneh, Pak. Aneh kenapa, Bu? Pas Ibu masuk kamar dia sangat kaget, Pak. Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu dari kita. Dia. Ayo ikut Bapak ke pasar. Pak, kenapa Bapak kelihatan bingung sekali, Pak? Iya, Bu. Ini tentang kuliahnya dia. Bapak bingung. Bagaimana ya, Bu? Bismillah, Pak. Allah pasti beri jalan untuk kita. Insya Allah, setiap niat yang baik dari kita pasti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Pak. Bapak benar-benar bingung, Bu. Bagaimana ya? Sabar, Pak. Ibu punya tabungan sisa dari uang belanja kita, Pak. Mana tahu bisa menambah sedikit demi sedikit uang kuliah dia. Tapi uangnya masih kurang, Pak. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Semoga
bisa bantu dikit-dikit. Insya Allah besok Bapak akan cari pinjaman ke tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin nih Pak, si dia mau masuk kuliah, jadi saya rencananya mau pinjam duit nih Pak. Tak ada Pak Maha. Ibu-ibu tahu nggak, anaknya Pak Muha itu dia tuh pengen kuliah tapi biayanya nggak ada, suka maksain diri itu tuh, padahal dia orang nggak mampu loh. Oh iya, kalau anak saya orangnya tahu diri tuh Bu. Dia mau kerja dulu baru kuliah. Maklum lah, nggak mau dia bebanin orang tua. Bagus itu Bu. Ya mungkin Pak Muha emang mau anaknya kuliah kali. Kan kita juga tahu dia itu anaknya pintar, apalagi dia hafiz Quran. Iya, dia terlalu maksakan orang tuanya Bu. Tahu nggak? Sampai minjem uang sama suami saya sendiri loh. Masa sih ibu-ibu? Tahu nggak ibu-ibu? Untuk zaman sekarang kita tuh harus tegas sama anak biar dia bisa mikir tentang bagaimana beban orang tua. Pak, Bu, kayaknya dia nggak usah kuliah dulu. Kenapa nak? Dia mau kerja dulu, bantu bapak sama ibu. Ibu dan bapak masih mampu. Dia harus kuliah untuk mencapai cita-cita dia. Dia nggak mau nyusahin bapak, Pak. Tadi dia dengar percakapan ibu-ibu di warung. Mereka nyeritain tentang bapak yang minjam uang, tentang keluarga kita yang nggak tahu diri, udah tahu susah, masih maksa mau kuliahin anaknya.
Moha. Pak Kades. Mau menjaring ikan, Pak? Iya nih Pak. Oh iya Pak. Ada kerja tambahan enggak Pak? Waduh, pekerjaan ya, Pak. Kalau untuk sekarang kayaknya belum ada, Pak. Tapi insya Allah kalau ada saya kabarin Bapak. Iya ini Pak. Saya perlu sekali kerja tambahan. Untuk dia Pak. Dia mau masuk kuliah. Emang dia mau kuliah di mana, Pak? Ya saya enggak tahu juga sih Pak. Cuman ya tentu saya juga harus siapkan Pak. Iya, sayang sekali, Pak, kalau dia tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, Pak. Yalah. Baik, terima kasih ya Pak Kades. Ya, sama-sama, Pak Moha. Pak Moha! Pak! 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 Pak, saya anak Pak Kades. Tadi saya dengar Bapak cerita ke ayah saya. Kebetulan saya kuliah di UMRI dan di kampus saya ada beasiswa. Saya tahu dia anak yang sangat pintar. Siapa tahu ada rezeki dia di sana, Pak. Wah, terima kasih banyak ya nak. Iya, Pak. Ya, ada Kak Silvi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Silvi, apa kabar? Baik. Aku kesini mau kasih tahu sesuatu. Di kampusku ada jalur beasiswa. Kamu mau daftar nggak? Siapa tahu ada rezeki di sana. Alhamdulillah, mau Kak Silvi. Ya udah, yuk aku bantu kamu daftar secara online. Memang benar kata ibu, Allah akan selalu menunjukkan jalan bagi hamba-hambanya. Entah itu lewat apapun atau siapapun. Kuncinya satu, jangan menyerah. Walaupun kondisi ekonomi kami sulit, ayah dan ibu selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami tanpa pernah mengeluh. Ayah dan ibu selalu mendukung apapun yang ingin aku lakukan untuk menggapai cita-cita. Dia, Sylvia, Bapak pergi dulu ya. Dia. Kenapa, Mek? Bapak, Teh. Bapak. Bapak, Mek. Pak Moha, Teh. Pak Moha. Pak Moha, Teh. Pak Moha, Teh.
Mungkin inilah hikmahnya. Meskipun engkau sudah tiada, namun di setiap langkah perjuangan, namamu tetap akan selalu ada, Ayah. Disinilah perjalananku akan dimulai. Sebuah perjalanan untuk meraih mimpi, menepis rintangan, dan merajut asa. Di kampus hijau, Universitas Muhammadiyah Riau.